Bab 661, Taktik Kotor. Ketika Spencer datang lebih awal, dia memiliki sikap agresif, dengan 30 bawahan mengekor di belakangnya dengan arogan. Selang beberapa menit, bawahannya dikalahkan semua oleh Sean. Sekarang Spencer adalah satu-satunya yang tidak terluka di tempat kejadian. Kerumunan orang memperhatikan bahwa wajah Spencer menjadi pucat karena ketakutan. Kedua kakinya gemetar ketakutan. "Sekarang, katakan padaku, bagaimana kamu bisa menghentikanku?" Napas Sean bahkan tidak sedikit pun limbung saat dia perlahan mengancingkan kemejanya. Pakaiannya rapi, dan tidak ada sehelai rambut pun yang tidak pada tempatnya di kepalanya. Aku..." Spencer sangat takut hingga gelagapan atas kata-katanya. Spencer menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan lari di detik berikutnya. Dia bahkan tidak peduli dengan mobil-mobil yang mereka kendarai di sana dan berlari dengan kakinya. Yang dia pedulikan hanyalah melarikan diri secepat mungkin. "Kamu akan mati jika berani lari." Tiba-tiba, suara sedingin es terdengar di belakang Spencer. Suara itu terdengar seolah-olah datang langsung dari neraka, memicu ketakutan bawaan yang terkubur di dalam jiwa seseorang. Spencer membelalakan matanya sebelum berbalik. Dia tidak bisa menahan dan tidak mematuhi perintah. Saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa Hawk tidak pernah bisa dengan sukses mendapatkan Nora. Dia tidak pernah menyangka Sean sekuat itu. Jika dia tahu tentang kemampuan Sean sebelumnya, dia akan membawa serta lebih banyak pria. "Ada yang ingin kukatakan padamu, jadi dengarkan baik-baik. Tidak ada lagi lain kali, atau aku akan memusnahkan keluarga Brown." Sean dengan tenang berucap sembari membuka gulungan lengan bajunya. Itu jelas bukan lelucon. Spencer memang tidak memiliki latar belakang yang kuat seperti Hawk. Itu menjelaskan kenapa Sean membutuhkan rencana matang untuk menghadapi keluarga Eason. Namun, jika Spencer berani menyinggung Sean seperti yang Hawk lakukan, maka dipastikan keluarga Spencer akan segera terbunuh. Aku mengerti." Spencer hanya bisa mengangguk setuju. Dia ketakutan dengan hanya melihat tatapan dingin Sean. "Ayo kita pulang." Sean berbalik dan berbicara pada Nora, tersenyum. Sedangkan Spencer, Sean bahkan tidak tertarik untuk menyentuh dirinya. "Oke." Ada emosi campur aduk di mata Nora. Dia melirik orang-orang yang berserakan di tanah sebelum meraih lengan Sean. Kemudian, mereka menghilang dari pandangan kerumunan orang. Wah! Spencer menghela napas lega menyusul kepergian Sean. Dia segera menaiki mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian, tidak peduli dengan pria-pria yang dibawanya tadi ke sana. Spencer menelpon Hawk di dalam mobil. Dia ingin bertanya pada Hawk tentang identitas Sean. "Kamu mengirim orang untuk melawan Sean?" Hawk terkejut setelah mendengarkan cerita Spencer. Di saat yang sama, Hawk merasa Spencer agak bodoh dan sama sekali tidak menyadari situasi saat ini. Jika Sean benar-benar menjadi sasaran semudah itu, keluarga Eason pasti sudah menyingkirkannya sejak lama. "Iya. Aku tidak menyangka Sean begitu kuat. Kami memiliki lebih dari 20 orang, namun kami bahkan gagal mendekatinya. Dia dulu bekerja sebagai apa?" Ada sedikit ketakutan yang tertinggal di wajahnya ketika dia mengingat bagaimana Sean dengan mudahnya menghajar bawahannya barusan. Di sisi lain, Hawk mengangguk untuk menyetujuinya. Ketika dia hendak memberitahu Spencer betapa hebatnya kekuatan tempur Sean, dia dihentikan oleh Lucas. Lucas menuliskan beberapa kata di sebuah kertas dan menyerahkannya pada Hawk. Setelah melirik kata-kata itu, Hawk langsung mengerti maksud Lucas. Dia pernah menjadi angkatan darat. Tentu saja,
dia memiliki keterampilan bertarung yang lebih baik daripada orang biasa. Kamu harus mempersiapkan lebih banyak orang jika kamu ingin melawannya. Jangan takut padanya. Tidak peduli seberapa kuat dia masih berjuang sendirian. Kabari aku jika kamu butuh bantuan. Ucap Hawk melalui telepon, matanya menyipit. Tuan Eason, apakah ini akan berhasil? Aku sedikit takut untuk melawannya sekarang. Dia bilang dia akan memusnahkan seluruh keluargaku jika aku berani menyinggungnya lagi. Spencer sedikit menggertakkan gigi, merasa ragu-ragu. Kenapa tidak? Sean hanya pandai mengatakan omong kosong. Dia bilang dia akan membunuh keluarga Eason, tapi apakah dia berhasil melakukan itu? Pada akhirnya, dia masih ditundukkan olehku. Hawk mendengus dan mulai membohongi Spencer. Benarkah? Spencer langsung menarik perhatian saat mendengarnya. Tentu saja. Aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Aku akan menghubungimu nanti dan mengajarimu cara menanganinya. Hawk mengalihkan perkataannya dengan dia sebelum mengakhiri panggilan. Lucas mengangguk kepada Hawk puas setelah mendengarkan percakapan mereka. Setelah melihat kata-kata itu di kertas, Hawk tahu bahwa Lucas ingin dia membujuk Spencer melakukan pekerjaan kotor atas nama mereka. Ayah, apa Spencer mungkin bisa melawan Sean? Tanya Hawk setelah melihat sekilas kata-kata itu lagi. Dia tahu bahwa Lucas ingin dia membujuk Spencer untuk bertengkar dengan Sean, dan mereka akan mendukung yang terakhir secara diam-diam. Namun, Hawk pikir Spencer tidak memiliki kesempatan melawan Sean. Keluarga Brown di kota Riverfall dianggap terkenal, meskipun mereka tidak bisa menyamai kita. Kita sibuk mengembangkan bidang-bidang tanah itu untuk saat ini, dan kita tidak punya waktu untuk berselisih dengan Sean. Jika keluarga Brown bertarung dengan Sean atas nama kita hanya perlu menunggu dan menuai keuntungan dari pertempuran mereka. Bab 662, Serangan dari Sean. Jika dia mengalahkan Sean, itu yang terbaik. Tetapi bahkan jika dia gagal, kita tidak akan rugi, jadi mengapa tidak menyuruhnya melakukan pekerjaan kotor kita? Lucas menarik cerutunya dengan arogan, dan ada tatapan licik di matanya. Ayah, aku mengerti sekarang. Hawk pun menganggukkan kepalanya. Namun, Lucas dan putranya masih khawatir ketika mereka berbicara tentang masalah pengembangan lahan. Mereka terus-menerus menemukan jalan buntu dalam 2 hari terakhir saat menangani prosedur. Lucas sangat cemas dan mencoba segala cara untuk mencari bantuan dari kontak yang dia bangun selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, orang-orang itu tidak memberinya jawaban yang pasti. Meskipun mereka setuju akan membantu, semuanya tetap tidak berhasil. Karena itu, mereka masih belum menyelesaikan semua prosedur bahkan setelah beberapa hari. Apa yang sedang terjadi? Sean tidak memiliki kemampuan sehebat itu. Mungkinkah grup Acton ada di balik semua ini? Jangan bilang kalau grup Acton menemukan pendukung yang kuat. Semakin Lucas memikirkannya, dia semakin khawatir. Dia tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya karena banyak hal telah berubah. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun grup Acton menjadi kuat, keluarga Eason masih menonjol di kota Riverfall. Dalam hal koneksi atau pengalaman, grup Acton tidak ada bandingannya dengan keluarga Eason. Namun, Lucas mendapati bahwa rencananya perlahan-lahan semakin di luar kendalinya. Ayah, kamu memintaku untuk memperhatikan grup Acton, dan aku sudah meminta anak buahku untuk memantau mereka. Mereka sudah tenang beberapa hari terakhir ini dan sepertinya belum keluar dengan rencana bisnis apapun. Aku tidak berpikir itu mereka. Hawk mengerutkan keningnya saat mengatakan itu. Mereka tahu seseorang pasti bergerak melawan keluarga Eason sekarang. Namun, mereka masih belum tahu siapa itu. Keluarga Eason telah memperoleh 2 bidang tanah dari 3 bidang penawaran. Di sisi lain,
Sean telah memperoleh plot yang tersisa. Oleh karena itu, grup Acton tidak memiliki satupun. Kecuali Sean memberikan tanahnya pada grup Acton, mereka tidak akan menjadi tersangka. Namun, itu tidak mungkin terjadi. Apakah kamu sudah mengirimkan semua barang yang aku minta untuk kamu kirim? Lukas menggedor meja dan bertanya dengan cemberut. Semua diantar, dan mereka semua menerimanya. Hawk mengangguk seraya melapor pada Lukas. Hawk telah bertemu dengan beberapa departemen pemerintahan secara diam-diam dan memberi mereka banyak keuntungan. Merekalah yang bertanggung jawab menangani berbagai bisnis untuk keluarga Eason selama ini. Namun, semuanya tidak berjalan dengan baik setelah mereka menerima hadiah. Karena itu, Lukas bertanya-tanya apa yang terjadi. Jika mereka tidak ingin membantu, mereka tidak akan menerima apapun dari kita. Karena mereka mengambil hadiah kita, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Lukas menyentuh dagunya, merenungkan apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Tok! Tok! Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kantor mereka. Asisten Lukas masuk ke dalam ruangan setelah mendapatkan izinnya. Tuan Eason dan Tuan Eason, orang yang bertugas bernegosiasi dengan penyewa, mengalami masalah. Sepertinya mereka tidak mau menerima kompensasi kita. Lapor asisten wanita itu begitu dia masuk. Apa? Mereka tidak mau menerima kompensasi kita? Lukas mengerutkan keningnya begitu mendengarnya. Ketika datang untuk mengembangkan sebidang tanah, berbagai prosedur sangat penting. Pada akhirnya, yang paling penting adalah mereka harus bernegosiasi dan mencapai kesepakatan dengan penyewa. Namun, situasi yang paling menjengkelkan bagi pengembang adalah menghadapi penyewa yang keras kepala. Meskipun demikian, tampaknya akan selalu ada orang yang benar-benar menolak untuk bekerja sama dalam setiap proyek pengembangan. Karena itu, Lukas telah menawarkan kompensasi yang jauh lebih tinggi daripada tempat lain untuk memastikan kelancaran pembangunan. Dia tidak menyangka para penyewa akan menolak tawaran itu. Iya, mereka semua menolak kita dan tidak mau menandatangani kontrak. Asisten itu mengangguk dan terdengar tidak berdaya. Tapi kenapa? Lukas bertanya dengan cemberut. Mereka mengatakan kompensasi yang ditawarkan di daerah perumahan Goldar 10% lebih tinggi per meter persegi dari apa yang kita tawarkan. Karena itu, mereka tidak mau menerima harga kita. Setelah mendengar apa yang dikatakan asistennya, Lukas mau tidak mau membelalakan matanya. Apa? 10% lebih tinggi dari apa yang kita tawarkan? Apa yang terjadi dengan daerah perumahan Goldar? Apakah pengembang bodoh itu punya banyak uang? Lukas sangat marah. Mereka telah menawarkan tingkat kompensasi yang lebih tinggi dari biasanya. Namun, pengembang lain menawarkan 10% lebih tinggi. Jika itu masalahnya, mereka akan menghabiskan banyak uang sebagai kompensasi untuk setiap penyewa. Bukankah sudah jelas bahwa mereka merusak seluruh industri perumahan kota Riverfall? Pikir Lukas. Cari pengembang itu dan lihat apa yang mereka inginkan. Lukas menggertakkan gigi, merasa sangat tidak sabar. Tuan Eason, kawasan perumahan Goldar adalah sebidang tanah yang dibeli Sean Lane. Lapor asistennya lagi setelah beberapa saat. Apa? Lukas tercengang mendengarnya, tapi tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa Sean sengaja melawan mereka. Apa Sean sudah gila? Lukas, yang biasanya memiliki kepribadian tenang, tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Sebidang tanah yang dibeli Sean tidak jauh dari sebidang tanah keluarga Eason yang bernilai paling tinggi. Dengan Sean yang menawarkan tingkat kompensasi yang lebih tinggi, keluarga Eason tidak punya pilihan selain mengikuti. Jika tidak, penyewa tidak akan setuju untuk menandatangani kontrak.
Bab 663, bertarung sampai akhir. Ayah, ayo kita bertarung melawannya. Lagi pula harga saham kita meroket sekarang dan kita punya uang di tangan kita. Hawk pun mendengus. Baru-baru ini, mereka telah menguangkan banyak saham perusahaan mereka dan memiliki lebih dari cukup dana di tangan. Kamu tidak tahu apa-apa. Kita memiliki 2 bidang tanah di tangan kita. Jika kita membayar sesuai dengan tingkat kompensasi mereka, tahukah kamu berapa biayanya? Lukas menggertakkan giginya. Dia masih tidak mau menaikkan tingkat kompensasi. Sebagai pengusaha berpengalaman yang telah berkecimpung di industri ini selama beberapa dekade, Lukas tahu tentang semua strategi ketika harus bersaing untuk bisnis. Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan bangkrut karena perusahaan Eason dan skema Lukas. Dia tahu bahwa semakin banyak properti yang dimiliki, semakin berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Sean baru saja menghabiskan beberapa miliar rupiah untuk sebidang tanah. Bahkan jika dia mengkompensasi tingkat yang lebih tinggi per meter persegi, itu hanya untuk 1 bidang tanah. Namun, perusahaan Eason telah memperoleh 2 bidang tanah. Entah itu biaya pengembangan atau total luas tanahnya, semuanya jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki Sean. Jika mereka mengikuti tingkat kompensasi Sean, mereka perlu mengeluarkan jumlah uang yang jauh lebih tinggi. Menghabiskan lebih banyak uang hanya salah satunya. Yang utama adalah, itu belum tentu akan mengancamnya bahkan jika kita mengikuti apa yang dia tawarkan. Kamu harus tahu dia bisa menjual sebidang tanah itu kapan saja. Bagaimana jika dia menjual tanah setelah menaikkan harga? Apa yang harus kita lakukan? Dia mampu kehilangan beberapa miliar rupiah, tapi kita akan kehilangan 420 miliar rupiah. Lukas menggelengkan kepalanya, dan dia dilema. Tapi tidak ada cara lain sekarang. Hawk berpikir sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lukas tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap pelipisnya, memikirkan solusi di benaknya. Apa yang Sean lakukan benar-benar membuat mereka lengah. Situasi sekarang merupakan persaingan bisnis yang merusak, dan pada akhirnya, kedua belah pihak akan kalah. Meski demikian, tanah Sean hanya bernilai beberapa miliar rupiah. Bahkan jika dia meninggalkan tanah itu, dia hanya akan kehilangan paling banyak beberapa miliar rupiah. Namun, keluarga Eason telah menginvestasikan lebih dari 420 miliar rupiah untuk biaya pengembangan. Mereka tidak bisa kehilangannya. Mari kita tunggu sehari dan temukan seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan bertarung melawannya sampai akhir. Lukas mengepalkan tinjunya erat-erat dan menghancurkan cerutu mahal itu menjadi potongan-potongan yang tidak terhitung jumlahnya. Dia sudah memikirkannya baik-baik barusan. Tidak mungkin dia melepaskan bidang tanahnya. Karena itu, dia harus melawan Sean apapun yang terjadi. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa mengikuti tarif kompensasi Sean. Pada saat itu, siapapun yang tidak bisa bertahan sampai akhir akan keluar dari permainan. Aku benar-benar tidak percaya. Keluarga Eason telah menjalankan bisnis selama beberapa generasi. Mengapa bisnis keluarga berusia seabad tidak bisa melawan Sean? Dia tidak memiliki latar belakang. Apa masalahnya bahkan jika dia tahu beberapa orang penting di kota Riverfall? Dia mencari kematian dengan memilih untuk melawan keluarga Eason. Lukas mendengus dingin. Di rumah mewah bintang ganda di Istana Emas, Nora dan Iris sedang mengobrol di ruang tamu. Di halaman, Sean sedang berjalan-jalan bersama Tina. Saat itu akhir pekan, dan Tina jarang istirahat. Karena itu, dia langsung bergegas ke tempat lama Nora. Namun, pintu telah tertutup rapat. Jika bukan karena melihat Mei bermain kartu dengan beberapa orang, Iris tidak akan tahu bahwa Sean dan yang lainnya sudah pindah.
Ibuku benar-benar unik. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapapun di sini. Jadi dia sengaja kembali bermain kartu dengan tetangga lama kita. Nora mau tidak mau menggelengkan kepalanya tidak berdaya sambil menambahkan air ke cangkir Iris. Aku pikir Nyonya Perkins pasti kembali untuk pamer. Iris menyatakan berusaha untuk tidak tertawa. Nora tertegun sejenak sebelum dia berdecak jengkel. Karakter May memang selalu seperti itu. Dalam 2 tahun terakhir, dia memang dipandang rendah oleh tetangganya. Namun, karena Sean, mereka menjalani kehidupan yang baik sekarang. Karena itu, dia mau tidak mau ingin pamer. Nora memutuskan untuk membiarkan ibunya. Nora, Tina, dan aku juga ingin pindah ke sini. Mengenai uang untuk membeli rumah, aku telah mendapatkan pekerjaan dan perlahan-lahan akan kukembalikan padamu. Gumam Iris setelah diam sejenak. Meskipun demikian, Nora tercengang saat mendengarnya. Dia tahu Iris orang seperti apa. Yang terakhir tidak ingin menerima hadiah mahal dari Sean sejak awal. Setelah Sean diusir dari keluarga Perkins, dia bahkan ingin mengembalikan rumah itu padanya. Namun, sepertinya dia mau menerima hadiah itu sekarang. Itu hanya bisa berarti bahwa dia pasti mengalami beberapa masalah. Iris, apa telah terjadi sesuatu di rumah? Nora mengerutkan keningnya dan bertanya. Iris menggertakkan gigi sambil membuka mulut. Meskipun demikian, dia ragu untuk berbicara. Tepat saat itu, Sean dan Tina masuk ke ruang tamu dengan wajah murung. Sean, ada apa? Secara langsung, Nora menyadari ada yang aneh dengan Sean. Bab 664, pilih jalurmu sendiri. Aura dingin dipancarkan dari seluruh tubuh Sean saat matanya dipenuhi kilatan membunuh. Tina meringkuk dalam pelukannya, takut bergerak seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Apa yang terjadi? Sean berjalan ke depan Iris dan menarik baju Tina ke atas, memperlihatkan punggungnya. Ya Tuhan! Nora menjerit dan bergegas ke sebelah Tina. Saat itulah dia menyadari bahwa gadis kecil itu terluka. Beberapa cedera baru dan beberapa cedera lama. Tina meringis kesakitan ketika bajunya ditarik ke atas. Nora ingin memeriksa luka-luka itu lebih dekat, tetapi dia tidak berani melakukannya. Nora merasa sangat kasihan pada gadis kecil itu sehingga hatinya sakit, dan air mata memenuhi matanya. Sedangkan Tina tetap berada dalam rengkuhan Sean tanpa bersuara sedikit pun. Dia berperilaku sangat baik, seolah-olah dia terbiasa melakukan hal seperti itu. Siapa yang menyakitinya? Tatapan Sean dingin saat memelototi langsung Iris. Satu-satunya alasan Sean baik pada Iris adalah karena Tina, anak yang manis dan polos. Karena itu, dalam hatinya, Tina jauh lebih penting dari Iris. Sean bahkan memperlakukan Tina seperti putrinya sendiri. Meskipun Iris adalah ibu kandung Tina, dia tidak akan memaafkannya jika dia telah menyakiti Tina dengan cara apapun. Katakan padaku. Sean bertanya lagi sambil menyipitkan matanya dan menarik baju Tina ke bawah. Dia kemudian duduk di sofa menunggu jawaban. Tanpa mengeluarkan satu kata pun, Iris terus menunduk saat air mata mulai mengalir di pipinya. Iris, apa yang sedang terjadi? Cepat jelaskan ini. Merasa cemas, Nora meraih kedua tangan Iris dan terus bertanya. Jangan kesal pada ibu, Paman Sean. Itu bukan dia, ternyata nenek dan tante Fanny. Melihat bagaimana Sean mencurigai Iris, Tina buru-buru menjelaskan situasinya dengan nada berbisik. Krek. Suara pecah yang keras dan berbeda bisa terdengar. Lollipop di tangan Sean sudah hancur menjadi debu. Bagaimana Fanny bisa sekejam ini?
Mengapa dia melakukan ini? Nora berkata dengan gigi terkatup. Dia sama marahnya dengan Sean saat itu. Nora tahu bahwa status Iris di keluarga Perkins rendah, bahkan mungkin lebih rendah dari Sean. Meskipun Sean juga menjadi bahan kritik dan dipandang sebelah mata mereka selama 2 tahun terakhir, dia memiliki Nora di sisinya. Sejak keduanya tinggal bersama, Sean sama sekali tidak perlu menenangkan keluarga Perkins. Yang paling harus dia tahan adalah May yang membeda-bedakannya. Namun, Iris berbeda. Dia adalah menantu dari keluarga Perkins dan dianggap sebagai orang luar. Tinggal bersama mertuanya, Iris tidak punya pilihan selain mematuhi aturan mereka. Suaminya jarang ada di rumah, dan ibu mertuanya menyalahkan Iris sepenuhnya. Akibatnya, dia ditugaskan untuk melakukan semua pekerjaan di sekitar rumah. Iris secara praktis adalah pembantu rumah tangga mereka, tetapi alih-alih hadiah, kerja kerasnya disambut dengan lebih banyak intimidasi dan siksaan. Sekarang, mereka bahkan berani melukai anak yang tidak bersalah seperti Tina. Nora sangat marah dengan ini. Sejak ayah Tina pergi, ibu mertuaku menjadi sedikit gila. Dia melampiaskan semua kemarahan dan frustrasinya padaku dan Tina. Sebelumnya, mereka hanya akan mengincarku, tapi sekarang, mereka melukai Tina. Karena itu, aku tidak bisa lagi tinggal di sana. Iris menghela napas dalam. Dia tidak pernah memberitahu siapapun apa yang telah dia alami, bahkan Nora, karena dia tahu bahwa kehidupan Nora di keluarga Perkins juga tidak baik. Aku tidak mengambil kalung Tante Fanny. Dia bilang aku mencuri barang-barangnya dan kalau aku gadis yang tidak tahu berterima kasih. Gumam Tina. Aku bukannya tidak tahu berterima kasih. Aku hanya anak kecil. Gadis kecil itu semakin tenggelam dalam rengkuhan Sean. Saat dia mengingat kejadian yang terjadi padanya, sedikit ketakutan terlintas di matanya. Sean menatap Tina, denyut nadinya berpacu dengan amarah. Ingatan tentang pertemuan pertamanya dengan gadis kecil itu masih segar di benaknya. Sepasang mata cerah dan polos itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Sayangnya, dia trauma di usia yang begitu muda. Fanny, wanita kejam itu. Dia benar-benar pantas dihukum. Sean berpikir sendiri sebelum menatap Iris dan bertanya. Biarkan aku bertanya padamu, Iris. Maukah kamu tinggal, atau kamu akan meninggalkan keluarga Perkins? Sean menatap Iris dan bertanya langsung. Iris memutar tangannya, tidak yakin harus berbuat apa. Dia masih menantu keluarga Perkins di atas kertas. Bagaimana dia bisa pergi kapanpun dia menginginkannya? Melihat Iris ragu-ragu, Sean mencantumkan 2 pilihan untuk wanita itu. Ini adalah hidupmu. Kamu yang memilih jalanmu sendiri. Aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, jika kamu ingin tetap bersama keluarga Perkins, kamu bisa kembali sendiri. Tina akan tinggal di sini dan tinggal bersama kami mulai sekarang. Kedua, tinggalkan keluarga Perkins dan putuskan semua hubungan dengan mereka. Sedangkan Nora, dia mendukung penuh tindakan Sean karena ada batasan untuk semuanya. Dan apa yang Fanny dan keluarganya lakukan tidak bisa dimaafkan. Aku sudah memberimu pilihan. Jika kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, maka itu terserah padamu. Tambahnya. Sean menunggu selama 1 menit, tapi Iris masih tetap diam. Dia mengerutkan alisnya dan menggendong Tina, bersiap untuk pergi. Paman Sean! Tina memanggilnya, tapi dia tidak menanggapi. Sean, tunggu sebentar. Nora berteriak dan memegangi lengan Sean, mencegahnya pergi. Dia lalu berbalik untuk melihat Iris. Bab 665, menanggung akibatnya. Iris, ada saat dalam hidup di mana kamu harus melupakan masa lalu.
Memang benar kalau wanita berkewajiban untuk tetap dengan pasangan mereka. Tetapi kamu harus memutuskan dulu apakah dia layak untuk menerima kesetiaanmu. Paling tidak, kamu harus memikirkan Tina. Apakah kamu ingin dia tumbuh dalam lingkungan seperti itu? Kata-kata Nora menghantam jantung Iris. Jika Tina tumbuh dalam rumah tangga yang berantakan dan kasar, kepribadian seperti apa yang akan dia tiru nantinya? Lagi pula, anak-anak sering mencontoh orang dewasa. Iris tidak berani membayangkan masa depan putrinya jika dia tetap tinggal. Karena itu, setelah diam sejenak, dia berdiri, menatap Sean, dan berkata dengan penuh tekad. Aku akan pergi. Aku ingin pergi. Aku ingin membawa Tina bersamaku dan meninggalkan keluarga Perkins untuk selamanya. Serahkan sisanya padaku. Sean mengangguk dan menurunkan Tina sebelum berbalik dan berjalan keluar. Sean, aku akan pergi denganmu. Nora mengejarnya, ingin mengikutinya. Namun, Sean menghentikannya. Tunggu aku di rumah. Aku akan segera kembali. Ada hal tertentu yang aku tidak ingin Tina lihat. Dia mengusap pipi Nora dengan ibu jarinya dan menyunggingkan senyumnya sebelum berbalik untuk pergi. Nora berdiri terpaku di tempatnya dan menganggukkan kepala sambil melihat Sean pergi. Nora, apa yang akan Sean lakukan? Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Jika dia melawan mereka, dia bisa mendapatkan masalah karena berkelahi itu ilegal. Iris sangat gugup dan takut. Dia tidak ingin Sean dihukum karena membela dia dan Tina. Jangan khawatir. Aku percaya bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Nora menggelengkan kepalanya dan meyakinkan Iris. Dia kemudian membawa kotak P3K dan mulai mengoleskan obat ke punggung Tina. Setelah Sean meninggalkan rumah mewah itu, dia menghubungi beberapa nomor. Selanjutnya, dia menelpon klub Drake. Ketika Felix mendapat panggilan telepon dari Sean dan mendengar kemarahan dalam kata terakhir itu, dia langsung menghentikan apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia diperintahkan. Setelah semuanya terencana, Sean langsung pergi menuju rumah Fanny. Awalnya, Sean berencana untuk berurusan dengan keluarga Eason sebelum dia pergi ke keluarga Perkins karena mereka yang pertama mendukung Yates. Karena itu, dia tidak peduli dengan keluarga Perkins apakah akhir-akhir ini keluarga itu atau berinteraksi dengan mereka atau tidak. Namun, kali ini Fanny telah berhasil melewati batas, dan Sean tidak bisa lagi membiarkan masalah ini terlewat lagi. Selama 2 tahun itu, selain Nora, yang merawatnya dan memberikannya cinta, hanya Iris dan Tina yang baik padanya dari semua anggota keluarga Perkins. Dalam 2 tahun itu, mata murni dan polos Tina telah menghangatkan hati Sean. Setiap kali dia mendapatkan coklat dari sekolah, dia akan berbagi dengannya, menambahkan sedikit rasa bahagia ketika dia menjalani harinya. Sean tidak akan pernah melupakan semua kasih sayang dan rasa cinta yang dia rasakan padanya. Dia tidak akan mengabaikannya hanya karena usianya. Syukur tetapkah rasa syukur, terlepas dari status ataupun usia. Sean percaya bahwa balas dendam harus dilakukan dan belas kasih harus dikembalikan. Karena itu, mereka yang berani menyakiti orang-orang yang dicintainya harus menanggung akibat atas tindakan mereka. Sementara itu, di rumah Fanny. Fanny dan ibunya, Susan, sedang mengobrol di ruang tamu sambil menikmati makanan ringannya. Nora juga bagian dari keluarga Perkins. Namun, rumah yang dia tinggali sudah berusia beberapa dekade. Sementara itu, Fanny tinggal di sebuah rumah yang begitu mewah. Bocah kecil itu benar-benar keras kepala. Aku mencoba membuatnya untuk mengakui kesalahannya, tapi dia tetap tidak akan mengakuinya, tidak peduli seberapa banyak aku mendesaknya. Fanny mendengus seraya menelusuri pelan ujung jarinya di atas kalung di lehernya. Tentu saja, Tina tidak mencuri kalungnya. Fanny hanya ingin membuat alasan untuk menyalahkan gadis kecil itu.
Apa gunanya punya anak perempuan? Susan mengerucutkan bibirnya cemas. Dia tidak akan pernah mengakui Tina sebagai cucunya. Bu, tahukah kamu apa yang paling aku benci dari mereka? Mereka jelas tahu kalau kita tidak menyukai Nora, namun mereka tetap bersikeras untuk menemuinya. Lihat, bukannya menurutmu mereka sengaja melawan kita? Fanny menggertakkan giginya memikirkan hal itu. Alasan lain mengapa dia sangat membenci Tina adalah karena gadis kecil itu yang paling dekat dengan Sean. Namun, Iris tidak pernah mengatakan hal ini pada Sean. Kalau dia sedekat itu dengan Nora, kenapa dia tidak pindah ke rumah Nora? Kenapa malah repot-repot tinggal di sini? Susan memegang remote TV di tangannya, dan rasa puas terlihat di seluruh wajahnya. Karena dia seorang jalang. Fanny mengunyah kacang dan berkata, Ngomong-ngomong, mereka keluar tadi. Aku yakin mereka pergi untuk menemui Nora lagi. Susan berhenti sebentar sebelum menjawab. Biarkan mereka. Kita hanya akan menegur bocah kecil itu saat mereka kembali. Ketika Fanny mendengar apa yang dikatakan ibunya, kegembiraan menggelegak di dalam dirinya. Boom! Begitu kata-kata Susan terucap, benturan keras terdengar dari luar, dan pada saat yang sama, alarm rumah mewah itu mulai berbunyi. Apa yang terjadi? Fanny dan Susan tercengang sesaat sebelum mereka buru-buru berlari keluar dari rumah mewah itu. Ketika mereka tiba di pintu, gerbang baja yang menuju rumah mewah mereka telah dilindas oleh Jeep Wrangler hitam. Jeep Wrangler yang kapnya rusak melindas gerbang dan langsung menuju ke halaman. Sepasang pengurus rumah tangga itu takut dengan kejadian itu. Berbagai macam ekspresi terlihat dari wajah mereka saat mereka dengan cepat mundur. Saat itu, dua satpam berbalut hitam melangkah maju dengan kemarahan di wajah mereka. Krek! Pintu mobil dibuka, dan seorang pria berotot melangkah keluar dari mobil. Pria itu tidak lain adalah Theo. Brak! Plak! Setelah terkena pukulan dan tamparan, kedua satpam itu tersungkur ke tanah, tidak sadarkan diri. Mereka dengan mudah ditangani oleh Theo hanya dengan menggunakan dua gerakan. Apa yang kamu inginkan? Mata Susan membelalak ketakutan. Dia tidak pernah menduga bahwa seseorang akan berani melakukan hal seperti itu di siang hari. Pria itu tidak hanya masuk tanpa izin ke tanah milik pribadi itu, tetapi dia juga keluar dari mobilnya dan menyerang orang secara fisik. Sedangkan Fanny mengenal pria yang masuk tanpa izin itu. Dia pernah melihatnya ketika keluarga Perkins mencari menantu matri lokal. Bukankah ini Theo? Salah satu bawahan Sean? Dia bertanya-tanya. Saat itu, Fanny merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ternyata segalanya seperti yang dia kira. Detik berikutnya, Theo membuka pintu mobil, dan Sean melangkah keluar dari kendaraan itu. Matanya sedingin es, dan dia memancarkan aura seorang pembunuh.